Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari grup Prayogo Pengesu, ada BRPT. Lebih direkomendasikan buy on weakness 960 dari sisi supportnya, resisten terdekat hingga ke Rp1.100 per saham. Kemudian dari pertambangan batubara ada DOIT 535 hingga ke 595 dari sisi resistennya. Rekomendasinya juga sama, buy on weakness. Kemudian juga ada MAHA, juga direkomendasikan buy on weakness 218 hingga ke 238 support dan resistennya. Dan terakhir ada Toba, lebih ke arah trading buy pemirsa, supportnya di 248, resistennya hingga ke 268. BRPT, DOIT, MAHA, dan Toba. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Didit. Kita ke BRPT terlebih dahulu Pak, analisis dan buy on weakness di level berapa untuk BRPT? Oke, kalau kita lihat memang BRPT saat ini ditutup menguat ya, 0,94% di levelnya 1075. Namun demikian kalau kita lihat penguatannya ini masih tertahan oleh MA 200-nya meskipun disertai dengan munculnya volume pembelian yang cenderung mengecil. Kami melihat pergerakannya ini secara teknikal dari sisi MACD belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang signifikan, meskipun stokastiknya sudah berada di area netral. Nanti dapat dicermati untuk pergerakan DOIT sendiri meskipun sudah menutup area gap yang berada di 1030-1040, selama masih mampu nanti berada di atas area 960 sebagai area supportnya, maka di area 1000 sampai 1040 ini cukup menarik untuk dijadikan sebagai area buy on weakness. Nanti targetnya sendiri dapat dicermati untuk pergerakan dari BRPT sendiri yang dapat kami perkirakan berada di levelnya 1100 sampai ke 1170 terlebih dahulu untuk pergerakan BRPT, begitu. Baik, buy on weakness untuk BRPT. Selanjutnya ada DOIT. Anda juga rekomendasikan sama, 535 hingga 595. Dan kebetulan Pak Didit ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang juga menanyakan saham DOIT ini. Ibu Liana dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung. Saham DOIT baru mau beli. Analisisnya Pak Didit untuk DOIT? Baik, untuk DOIT sendiri kami merekomendasikan untuk buy on weakness di mana pada hari ini tadi DOIT sempat ke level tertingginya ya di 595 dan sudah break dari area resisten di area 585. Kami melihat memang untuk pergerakan dari DOIT sendiri ini sedang berada di fase uptrend ya, dan hari ini muncul adanya volume pembelian yang relatif cukup tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Dapat kita cermati pula dari stokastik ini sudah mengarah ke area overbought-nya. Dan selama DOIT masih mampu berada di atas 535 sebagai area supportnya, maka kami perkirakan nanti untuk pergerakan DOIT berpeluang nanti untuk melanjutkan penguatannya. Paling tidak nanti ke rentang terdekatnya di 610 sampai 650 terlebih dahulu. Namun waspadai karena kalau break dari 535, nanti pergerakan DOIT kami perkirakan akan menguji kembali di area 520 sampai 490 begitu. Baik, penutupan hari ini di 575 menguat di 3,060%. Tadi intraday sempat ke 595 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi paling tidak dalam 1 tahun terakhir. Dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Ibu Liana dari Surabaya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada MAHA Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. MAHA cukup jarang direkomendasikan Pak Didit. Semenarik apa MAHA terutama dari sisi teknikal Pak? Oke, kalau kita melihat MAHA dalam pergerakan hari ini menguatnya cukup signifikan ya, 10%-an ya. Dan ditutup di levelnya 240. Dan pergerakan MAHA sendiri ini masih berada di fase uptrend-nya dengan volume yang cukup besar dari pergerakan MAHA. Bahkan ini sudah menembus dari MA 20-nya. Menarik apabila kita cermati dari MACD di mana masih ada peluang untuk adanya golden cross sendiri, sehingga dan stokastiknya yang sedang bergerak ke area overbought, dan nampaknya
ini pergerakan MAHA masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Nanti dapat dicermati untuk area support dari MAHA di 218. Selama MAHA masih tertahan di atas area support tersebut, maka kami perkirakan untuk pergerakan MAHA ke depannya berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 250 sampai ke 290 terlebih dahulu untuk pergerakan MAHA. Namun waspadai 218-nya tertembus, maka level 200 sampai 210 akan diuji oleh area koreksi dari MAHA sendiri, begitu. 240 menguat di 10,09%. Semenjak perdagangan di awal tahun, Pak Didit sempat ke 167, melemah dari 294, namun dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ada peralihan dari sisi pola tidak untuk MAHA, Pak Didit? Singkat saja, Pak. Oke, untuk polanya sendiri saat ini pergerakan MAHA ini pada perdagangan dari Oktober 2023 ya, ini nampaknya sudah membentuk adanya double bottom, sehingga ini memang ke depannya pergerakan MAHA ini masih berpotensi untuk uptrend sendiri. Namun waspadai akan adanya 254 sebagai resisten yang cukup kuat dari pergerakan MAHA. Demikian. Baik, kesampilan terakhir untuk Toba, Pak. Ditutup flat di 250, trading buy di level berapa untuk Toba? Oke, untuk Toba sendiri kami rekomendasikan untuk trading buy dengan level supportnya di 248. Nanti dapat dicermati untuk area support di 248 selama masih tertahan di atas area tersebut ya untuk pergerakan Toba sendiri. Hari ini juga penutupannya cenderung flat ya, dan close-nya sama dengan open-nya tadi. Waspadai akan adanya MACD, di mana MACD-nya rawan terkoreksi ya untuk membentuk adanya golden cross, meskipun stokastiknya masih berada di area netral. Apabila masih tertahan di atas 248, maka Toba berpeluang untuk berbalik arah, paling tidak nanti untuk menguji di area resistnya di 268 begitu. Apabila break, maka area berikutnya dapat dicermati di area 274 sampai ke area 284 untuk pergerakan dari Toba sendiri, begitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRPT, DOIT, MAHA, dan Toba. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Langsung saja saya menanyakan Antam ini, 1707. Masih bisa turun lebih dalam tidak? Mau entry kembali di 1400, direkomendasikan tidak Pak Didit untuk Antam? Pertanyaan dari Bapak Bambang Februamito. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis Anda untuk Antam. Oke, untuk Antam sendiri saat ini masih berada di fase downtrend ya, dengan pergerakan MACD yang masih berada di area negatif, kemudian stokastiknya dapat diperhatikan ini cukup menarik. Untuk pergerakan dari Antam ini berpeluang untuk adanya golden cross. Nanti dijadikan sebagai area support di 1455, selama Antam masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat peluang penguatan untuk Antam, area resistnya di 1510, apabila nanti mampu break dari 1510, maka 1540 sampai ke rentang berikutnya di area 1600 dapat digunakan sebagai target penguatan dari pergerakan Antam. Baik, sudah ambil posisi di 17.7, average di 1.400, mau entry kembali direkomendasikan tidak, Pak? Bisa direkomendasikan untuk Antam sendiri selama masih mampu berada di atas 1455. Okay. Karena kalau break di bawah 1455, maka arahnya 1400 sampai 1380 untuk Antam. Oke, Bapak Bambang Ferbiamitro, terima kasih sudah bergabung. Kita akan jeda kembali Pak Didit dan pemirsa. Masih cukup banyak pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali menanyakan cuan, Pak. Ada dua penanya. Yang pertama, mau tanya cuan, sudah ambil posisi di 8.100. Apakah saham cuan bisa naik kembali? Ini pertanyaan datang dari tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kemudian juga cuan ditanyakan, sore mohon analisis cuan untuk minggu ini support dan resistennya. Bapak Siotang dari Medan, analisis Anda untuk cuan. Oke, kami melihat pergerakan cuan nampaknya sedang berada di awal fase tren dalam jangka pendeknya ya. Dan pada perdagangan hari ini, pergerakan cuan ini disertai dengan munculnya volume pembelian. Kalau kita melihat dari stokastik nampaknya cukup menarik karena pergerakan cuan masih berada di area netral dan nampaknya akan menguji ke area overbought yang berarti masih berpeluang untuk menjadi penguatan kembali begitu ya. Dengan supportnya di 7.400, nanti resistennya di 8.300. Nanti dapat diperhatikan apabila mampu break dari 8.300 dengan volume yang cukup besar, untuk pergerakan cuan berikutnya nanti
rentang areanya 8550 terlebih dahulu sampai ke area 8800 dalam jangka pendeknya. Namun waspadai karena untuk area koreksinya kalau break dari 7400 nanti bisa ke area 7000 sampai ke area 6625 seperti itu. Baik, kita ke Bali ada Gede. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan LSIP. Pak Didit, sudah boleh entry tidak Pak? 805 menguat di 0,62%, intraday hari ini 820. Analisis Anda untuk LSIP? Oke, untuk LSIP sendiri masih berada di fase downtrend ya, dan 790 menjadi support terdekatnya dengan area resist yang dapat kami perkirakan di 830. Masih didominasi oleh munculnya volume penjualan ya untuk pergerakan LSIP sendiri. Nanti dapat diwaspadai karena MACD-nya masih cenderung cukup dalam meskipun stokastiknya saat ini sudah berpeluang adanya golden cross. Namun selama masih berada di atas 790, kami memperkirakan nanti rentang area penguatannya di 830 sebagai area resist sekaligus di 865. Namun waspadai break dari 790, maka area koreksi berikutnya nanti di 760 sampai ke 780 terlebih dahulu untuk pergerakan LSIP karena masih cenderung downtrend begitu. Oke. Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan Adaro Pak, nyangkut di 3.000. Adaro hari ini naik signifikan ke 2930 Pak. Analisis Anda untuk Adaro, masih ada potensi ke 3.000-an? Oke, untuk Adaro sendiri kita mencermati dari pergerakan tanggal 28 Mei ini cukup menarik. Masih ada peluang penguatan lanjutan untuk Adaro di mana MACD-nya sudah mulai menyempit ya, didukung oleh stokastik yang sudah mulai memasuki ke area overbought-nya, namun waspadai karena sudah mulai masuk area overbought. Nanti resistnya di area 290-2970 mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan Adaro ini akan menguji ke 3050 dulu sampai ke 3140. Itu untuk base case-nya. Nanti area supportnya dicermati dan diawasi di areanya 2830 dan berikutnya di 2730 untuk pergerakan Adaro begitu. Oke, terakhir singkat saja Pak Didit, ada ESA Pak, Ibu Susi dari Bandung. Analisisnya untuk ESA 2,60%, 790 penutupan hari ini, support dan resistennya. Singkat saja Pak Didit. Oke, untuk ESA industri ya, ini masih berpeluang kami perkirakan untuk terkoreksi terlebih dahulu. Paling tidak nanti area koreksinya dapat diperkirakan di 740 dengan area resistnya yang dapat kami perkirakan nanti berada di area 815 untuk ESA sendiri. Selama belum mampu break dari 815, nanti dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya agak cukup jauh di 680 sampai ke area 730 dulu. Targetnya nanti di 865 sampai ke rentang berikutnya yang berada di rentang area 910 untuk ESA sendiri, begitu. Baik, Ibu Susi dari Bandung, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Didi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Mas David. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak T. Herditya Wicaksana selaku teknikal analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.